Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada tema 8 bumiku, subtema 1 pergantian waktu dan pengaruhnya pembelajaran 4. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Apa sih kehidupan sosial budaya itu? Jadi, kehidupan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang mana terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya. Nah, tahukah bahwa di setiap negara di wilayah ASEAN memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda loh? Mari kita mengenal kehidupan sosial budaya di wilayah Indonesia. Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat, tarian adat, pakaian adat, lagu daerah masing-masing. Nah, di Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Kaili, bahasa Bugis, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, namun bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan simbol yang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak boleh membeda-bedakan walaupun berbeda suku, karena kita adalah masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman. Kita harus tetap menghormati dan tetap menghargai supaya hidup bersama dengan bahagia. Nah, mari kita belajar kehidupan sosial budaya wilayah negara Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kota singa. Singapura memiliki lambang merlion. Merlion adalah kepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, India, Melayu, dan Eropa. Adapun agama yang dianut penduduk Singapura seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Taoist. Nah, tahukah bahwa Singapura juga memiliki makanan khas loh, seperti kari dan basmati goreng. Nah, ternyata rakyat Singapura sangat disiplin mengenai masalah kebersihan. Bahkan, negara Singapura terpilih menjadi negara paling bersih di wilayah Asia. Nah, anak-anak, tahukah bahwa ternyata Singapura termasuk negara terpadat penduduk loh? 85% masyarakatnya tinggal di rumah susun. Nah, kita telah belajar tentang kehidupan sosial budaya kedua negara. Ternyata memiliki keberagaman ya. Sebagai pelajar tentunya kita memiliki hak dan kewajiban dalam memahami keberagaman yang ada. Apa sih hak dan kewajiban itu? Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan atau keharusan. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah kita melaksanakan kewajiban ya. Contoh kewajiban masyarakat dalam bidang sosial budaya antara lain tidak membandingkan kebudayaan satu dengan yang lainnya, mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan, melaksanakan budaya tanpa mengganggu kenyamanan orang lain, menjaga budaya yang sudah ada dalam masyarakat, tidak bersikap diskriminatif terhadap budaya orang lain, menjaga dan menghormati bahasa daerah, memelihara alat sekolah, mengikuti pendidikan dasar, dan memelihara nilai-nilai budaya. Adapun contoh hak masyarakat dalam bidang sosial budaya adalah
melindungi dan mengembangkan hasil budaya, meningkatkan taraf kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, jaminan sebagai masyarakat atau individu yang memiliki martabat, mengembangkan budaya sesuai dengan minat dan bakat, menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, hak untuk memilih sesuai kehendak dan keinginan, menentukan dan memperoleh pendidikan di segala tingkat, menikmati kebudayaan nasional dan daerah. Nah, setelah kita memahami kehidupan sosial budaya negara Indonesia dan Singapura. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting dari kehidupan sosial budaya kedua negara? Nah, untuk menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks non-fiksi dengan saksama dan memahami makna setiap kalimat. Ketiga, menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. 4. Menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam kalimat utama dengan menggunakan kata kunci. Memanfaatkan kata tanya, apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan menyajikannya dalam kesimpulan. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih.